rahimakumullah, sebagai petunjuk Al-Quran banyak mengandung perintah yang wajib kita laksanakan, banyak anjuran yang harus kita ikuti, dan juga banyak larangan yang harus kita cegah serta kita jauhi. Juga di sana terdapat jaminan Allah yang diberikan kepada para hamba yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk itu dengan suatu kehidupan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran sebagai petunjuk langsung dari Allah dijamin kebenarannya dan kemanfaatannya. Tidak satu ayat pun yang perlu diragukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan mengambil pengertian ayat-ayat di atas, maka kita dapat memperoleh gambaran bahwa kesempurnaan Al-Quran tidak seorang pun yang mampu menandingi, baik dalam isi maupun kebutuhannya dalam menghadapi berbagai pergantian masa dan keadaan. Berbagai perintah dan anjuran terdapat di dalam Al-Quran yang kesemuanya harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan membuktikannya dalam perjalanan hidup kita akan memberikan manfaat bagi diri pribadi dan masyarakat pada umumnya. Satu contoh perintah yang harus kita laksanakan ialah perintah sholat. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan menjaga sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bagaimanapun juga kita mengakui bahwa seorang yang telah mendirikan sholatnya dengan benar, memenuhi semua syarat dan rukunnya, kekhusyuannya, kebutuhannya, tidak mungkin ia berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebagai gerak dan bacaan sholatnya adalah pengakuan hati yang tulus di hadapan Yang Maha Esa. Amal dan ibadahnya bagi Allah semata. Dengan demikian sekaligus merupakan kesadaran yang mendalam bahwa semua gerak hidupnya diawasi langsung oleh Sang Khalik. Tekannya seorang yang benar-benar melaksanakan perintah sholat, perjalanan hidupnya senantiasa dihiasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan senantiasa berusaha mencari ridho Allah. Jika sudah demikian keadaannya, maka tidak mustahil dia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, di antara sekian banyak anjuran yang terdapat di dalam Al-Quran ialah anjuran berderma atau berinfak. Sebagaimana yang Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seseorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa
engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang kelak menyesali dirinya karena kesempatan yang diberikan kepadanya tidak digunakan untuk kebaikan. Hartanya yang bertumpuk dibiarkan saja semakin menumpuk, padahal orang-orang yang di sekelilingnya amat membutuhkan bantuannya. Umurnya yang panjang tidak digunakannya untuk berbuat baik, padahal sepanjang usianya banyak waktu yang terbuang. Akhirnya menyesalah dia, namun pengaduannya sama sekali tidak memberi faidah karena janji dan ajalnya telah sampai. Orang-orang yang demikian itu termasuk golongan orang-orang yang merugi, dan itu semua lantaran dia tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa seolah-olah apa yang dimilikinya adalah atas usaha sendiri, hasil keringatnya sendiri, sehingga mereka merasa sayang untuk memberikan barang sedikit kepada orang yang membutuhkannya sebagai amal sedekah. Padahal menurut petunjuk Allah tidaklah demikian. Dijelaskan dalam petunjuk Allah bahwa harta yang didermakan itu hakikatnya adalah simpanan yang sangat berharga, yang kelak akan dipungut hasilnya dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai manusia kita menghendaki terwujudnya suatu kehidupan yang penuh kebahagiaan lahir dan batin, tenteram dan damai. Akan tetapi kita pun menyadari bahwa terlalu banyak persoalan hidup yang meragukan, sehingga apabila hanya menurutkan nafsu semata-mata memungkinkan kita terjerumus ke lembah kesengsaraan dan kedurhakaan. Terlepasnya kemudi dapat mengakibatkan tergelincirnya seseorang ke jurang kehinaan dan kehancuran. Oleh sebab itu, marilah kita hendaknya senantiasa berpegang pada petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, sebagai pedoman hidup yang dijamin kebenarannya dan kelurusannya. Di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita menunjukkan diri sebagai hamba Allah yang taat, yang setiap gerak dan langkah senantiasa dihiasi dengan cahaya Al-Quran. Dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Luqman ayat 2 sampai dengan 5, yang artinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya hari kelak. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berdasarkan uraian di atas, nyatalah Al-Quran adalah petunjuk Allah yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi mereka yang mengikutinya. Untuk itulah mari kita tanamkan pengertian ini kepada keluarga, kepada masyarakat, agar mereka dapat menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kepada mereka kita sampaikan janji-janji Allah sebagai pemantapan bagi mereka sekiranya mereka masih terhadap keraguan dan sangat menjunjung hatinya. Juga kita paparkan perumpamaan-perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana kejayaan dan kehancuran umat yang terdahulu pun merupakan akibat dari percaya atau tidaknya terhadap petunjuk-petunjuk Allah itu. Lebih sangat kita rasakan di masa ini, di mana kehidupan, keadaan hidup dan kehidupan manusia sudah banyak bercampur dengan berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Maka benar-benar petunjuk Al-Quran perlu kita tanamkan kepada sesama hamba Allah.
Ini semua merupakan tanggung jawab kita selaku muslim dan mukmin. Akhirnya marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperoleh bimbingan dan petunjuknya, sehingga terhindarlah kita dari malapetaka dan bencana.